Shalom, nama saya Ane Kerangian. Saya sekarang berumur 51 tahun. Waktu umur 20 tahun saya menikah mengikuti suami yang beragama Islam, sehingga saya masuk Islam. Setelah sekian tahun saya berumah tangga, pada usia pernikahan 24 tahun saya berpisah dengan suami saya dan saya menjalani sekitar 3 tahun 5 tahun kemudian dengan keadaan kacau balau karena berpisah dengan suami. Dan pada 3 tahun terakhir saya dalam keadaan sakit karena beban hidup, karena persoalan dan lain-lain, sehingga saya mengalami sakit yang sangat lama, 2 tahun. Sampai suatu saat saya dirujuk ke Manado untuk berobat. Di Manado saya bertemu dengan ada ibu gembala, seorang ibu gembala GBI yang kebetulan adalah teman masa kecil saya. Pada saat saya sedang di Manado itu, saya akan menjalani operasi. Ibu gembala itu datang kepada saya dan kita berbincang-bincang. Dia menanyakan kepada saya karena pada saat saya mulai sakit-sakit itu, saya memutuskan untuk betul-betul mencari Tuhan dengan cara dengan agama yang sedang saya anut, yaitu agama Islam. Kebetulan pada saat saya sakit itu saya mengambil keputusan untuk beribadah secara Islam, dan saya mulai tekun mencari kebenaran lewat agama Islam dengan memakai jilbab dan belajar sholat, belajar tentang Islam yang lebih dalam lagi. Saya mulai tahajud, saya menjalankan ibadah secara Islam yang seharusnya saya lakukan. Tapi setelah saya berada di Manado itu untuk berobat, saat ibu gembala itu datang kepada saya, dia bertanya kenapa setelah saya berpisah dengan suami saya. Sebenarnya saya sudah berpisah dengan suami saya selama 5 tahun. Dan saya masih memakai jilbab. Kenapa? Akhirnya saya menceritakan bahwa saat ini saya sedang sakit-sakitan. Saya ingin mencari Tuhan, karena menurut saya kalau misalkan besok atau lusa saya mati atau saya meninggal, saya tidak tahu mau kemana, karena kehidupan saya selama saya berumah tangga itu seperti di antara langit dan orang Manado bilang tidak di atas dan tidak di bawah. Jadi saya memang tidak mengikuti Islam itu dengan benar, dan saya tidak mengikuti doa Kristen dengan benar. Jadi saya bilang sama ibu gembala itu, saya sekarang ini betul-betul mau mencari Tuhan. Saya ingin ada di kehidupan selanjutnya setelah saya mati nanti. Saya mau ada di kehidupan selanjutnya. Dan ibu gembala itu berkata, kalau sekarang Anneke, kalau kamu mau supaya ada di kehidupan selanjutnya, kamu harus percaya Tuhan Yesus, karena jalan keselamatan itu satu-satunya hanya lewat Tuhan Yesus. Terus saya bilang sama ibu gembala, ibu, sekarang ini karena saya agama saya sekarang Islam, jadi saya ingin mencari Tuhan lewat agama yang ada sekarang ini. Saya betul-betul mau tekun, saya mau betul-betul beribadah lewat agama yang sekarang saya anut. Terus ibu gembala itu bilang, tapi tidak bisa, kalau kamu mau supaya ada jalan keselamatan itu satu-satunya cuma Tuhan Yesus. Karena saya belum juga tidak dapat berdebat dengan ibu gembala itu, akhirnya saya cuma bilang sama ibu gembala, ibu, biarlah saya ini dengan apa yang ada sekarang saya ini, dengan apa yang telah saya anut sekarang ini, saya menyerahkan semua kehidupan saya, jalan saya kepada Tuhan. Terserah Tuhan mau bawa kemana saya akan ikuti maunya Tuhan, mau dibawa kemana. Akhirnya ibu gembala itu kita sharing-sharing, bicara-bicara,
dia pamit pulang. Setelah dia tapi sebelum dia pamit pulang, dia minta supaya kita mau berdoa. Dia bilang, Anneke, maukah kita berdoa? Saya bilang, Ibu Gembala kalau mau berdoa silakan. Kan Ibu Gembala berdoa dengan agama Ibu, saya nanti berdoa dengan agama saya. Tapi Ibu Gembala bilang, ya tapi ini kita mau berdoa pakai nama Tuhan Yesus dengan secara Kristen, tidak apa-apa. Saya bilang, tidak apa-apa Ibu, doa saja, nanti saya dengan agama saya. Akhirnya Ibu Gembala itu berdoa. Setelah Ibu Gembala itu berdoa, beliau pamit pulang. Dan waktu itu sudah saatnya masuk sholat maghrib. Jadi setelah Ibu Gembala pulang, saya mau sholat maghrib. Jadi saya ke kamar. Terus setelah dari kamar saya ke kamar mandi untuk ambil wudhu. Karena kalau kita mau sholat kita harus ambil wudhu. Nah, waktu saya mau ke kamar mandi ambil wudhu itu, perasaan saya gelisah sekali. Saya balik lagi ke kamar. Jadi mungkin itu ada beberapa kali saya bolak-balik ke kamar mandi, balik lagi ke kamar. Kayak seperti tidak sejahtera saya mau ambil wudhu, karena saya berpikir, aduh, saya sudah mau tambah berdosa mungkin ya, karena saya baru selesai Ibu Gembala itu berdoa dengan menyebut nama Tuhan Yesus, terus sekarang saya harus sholat maghrib dengan berarti saya ini, aduh, saya pokoknya pada saat saya mau wudhu itu saya semakin ketakutan karena saya sudah mempermainkan Tuhan. Berarti saya merasa tidak sejahtera. Akhirnya pada waktu mau sholat itu saya tidak jadi. Begitupun mau sholat berikutnya lagi, waktu sholat Isya lagi, begitu lagi. Saya merasa tidak sejahtera sampai saudara saya yang ada di rumah situ, kebetulan saya waktu ke Manado tinggal di rumah saudara, dia bingung lihat saya bolak-balik mondar-mandir, kamar mandi masuk kamar mandi masuk kamar. Dia sempat tegur, Ake, kamu kenapa tidak sholat? Karena dia tahu selama saya di Manado itu saya tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Saya selalu kalau mau tidur itu saya dengar ayat kursi, saya mengaji di dalam kamar, dan dia menyaksikan sendiri apa yang saya lakukan setiap hari selama saya di Manado itu, dengan ketekunan saya, dengan sholat 5 waktu yang tepat, dan kadang saya juga sholat tahajud. Jadi saya berusaha supaya saya bisa semakin dekat dengan Tuhan. Tapi ternyata setelah Ibu Gembala itu mendoakan saya merasa gelisah. Saya merasa tidak tahu kenapa hari itu saya sangat gelisah, dan saya tidak rasa bersalah. Saya rasa bersalah sekali itu karena saya seperti seakan-akan mempermainkan Tuhan. Kalau saya sholat lagi, saya ya seperti itulah. Ternyata Tuhan sudah mulai bekerja dalam kehidupan saya. Setelah 1 hari itu saya tidak menjalankan sholat itu dari maghrib, Isya, tahajud, dan akhirnya ke sholat subuh itu saya tidak menjalankan sama sekali karena saya begitu takut. Saya merasa bersalah, begitu banyak perasaan yang berkecamuk dalam hati saya sehingga saya tidak beribadah lagi. Dan setelah keesokan harinya saya ingat sekali saya akan dioperasi, saya akan ke rumah sakit dan akan menjalani operasi. Waktu saya masuk ke rumah sakit, saya sempat meminta kakak saya yang berada di Timika sini, kebetulan mereka bergereja di GBI Apostolik ini. Saya minta dukungan doa, saya minta bantu, karena saya merasa pada saat malah saya sudah mau dioperasi, saya malah merasa jauh dari Tuhan karena perasaan bersalah saya itu. Saya tidak bisa berdoa, saya mau sholat, saya takut, saya mau minta doa, mau berdoa Kristen saya juga takut. Akhirnya saya bilang sama kakak-kakak saya di sini, sama Ibu Marta, Ibu Maya, saya bilang minta bantu saya untuk bantu doakan saya karena saya akan dioperasi. Saya tidak tahu lagi saya mau berdoa apa sekarang ini, jadi saya minta tolong ke mereka. Dan kebetulan hari itu Ibu Maya bilang, oh iya ke, nanti sebentar kita ada mau doa puasa, nanti saya sampaikan, katanya Ibu Maya, nanti beliau sampaikan ke Ibu Gembala supaya sama-sama mendoakan saya waktu operasi. Saya berterima kasih pada mereka dan akhirnya saya masuk ke ruang operasi. Setelah saya masuk di ruangan operasi itu, yang pertama saya lihat
karena saya ini sudah tidak berdoa, saya rasa takut sekali. Saya bilang, Tuhan, ini saya harus bagaimana? Pada saat saya masuk dalam ruangan operasi itu, begitu saya lihat lampu-lampu, tuh suster-suster itu mereka mulai bunyi-bunyi alat lah apa, aduh saya semakin takut. Tapi akhirnya saya minta kekuatan dari Tuhan, dan saya merasakan bahwa Tuhan itu hadir dalam ruang operasi. Dia ada bersama saya. Ternyata dia tidak pernah meninggalkan saya walaupun saya tersesat begitu lama. Selama 30 tahun saya menjauh daripada Tuhan Yesus, dan dia menjamah saya pada saat saya akan operasi. Dia ada dan dia selalu menguatkan saya. Jangan kamu takut, saya ada bersama kamu. Haleluya. Haleluya. Itu pertama kali setelah 30 tahun saya merasakan bahwa Tuhan Yesus itu sungguh baik bagi kehidupan saya. Dia tidak melihat siapa saya, dia tidak melihat apapun. Haleluya. Haleluya. Ternyata dia tidak pernah meninggalkan saya. Pada saat betul-betul saya mau mencari Tuhan, dia menarik saya. Dia membawa saya bahwa inilah Tuhanmu, inilah Tuhan yang engkau cari. Tidak usah engkau cari kemana-mana, aku ada bersama dengan engkau. Terima kasih Tuhan. Dan setelah saya selesai dioperasi, saya keluar dari ruang operasi. Begitu saya berada di rumah sakit itu selama 2 hari, selama pemulihan, saya keluar dari ruangan operasi, saya dibawa ke tempat saya, ke kamar saya. Waktu itu saya ingat sekali, itu malam karena saya masih pengaruh obat bius, jadi saya terbangun itu pagi jam 5. Waktu saya betul-betul sudah sadar, sudah hilang dari obat bius itu, dari operasi itu, langsung saya berdoa secara Kristen, dan saya minta ampun pada Tuhan. Saya minta ampun. Ternyata Tuhan masih menolong saya, dan saya teringat ibu saya. Saya teringat ibu saya begitu mengasihi saya, yang sekarang sudah almarhum. Saya teringat selalu ibu saya selalu menyanyi lagu di doa ibuku. Saya pagi-pagi itu saya terbangun, saya menyanyi lagu di doa ibuku, karena saya ingat walaupun saya selalu menyakiti orang tua saya dengan saya menikah pindah agama Islam, ibu saya selalu mendoakan saya setiap waktu, setiap saat. Sampai beliau meninggal, dia tak pernah melupakan saya. Dia selalu berdoa untuk saya. Begitu saya pagi-pagi itu saya bangun dan saya menyanyi lagu di doa ibuku. Saya minta ampun sama Tuhan. Haleluya. Saya teringat ibu saya. Saya teringat kakak-kakak saya yang selalu mendoakan saya untuk kembali. Ternyata doa mereka didengar Tuhan, dan saya diambil kembali oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Doa-doa kakak saya yang puluhan tahun mereka panjatkan, yang mereka naikkan pada Tuhan Yesus, ternyata Tuhan mendengar doa-doa mereka. Saya berterima kasih kepada mereka, karena mereka tak pernah melupakan saya walaupun saya sudah berada di seberang. Akhirnya setelah saya keluar dari rumah sakit, saya kembali lagi ke rumah, dan ibu gembala yang tadi datang itu, kami sharing-sharing selama kurang lebih 1 minggu. Dia selalu datang berdoa dengan saya pada saat pemulihan saya dari sakit, dan kita sering berbicara, dia sering sharing firman Tuhan. Dan akhirnya saya setelah 1 minggu saya
keluar dari rumah sakit itu, saya mengambil keputusan untuk saya minta dibaptiskan oleh Ibu Gembala, dan akhirnya saya dibaptis. Setelah saya dibaptis itu, masih ada kurang lebih 1 bulan saya di Manado, saya sering mengalami setiap saya ibadah atau setiap saya di gereja itu, saya merasakan roh Tuhan itu, roh kudus itu selalu ada buat saya. Saya merasa damai sejahtera itu tidak terkira rasanya. Dan apa yang selalu yang menjadi beban saya mulai pelan-pelan melepaskan kepahitan-kepahitan yang ada dalam diri saya, kepahitan yang saya alami selama berumah tangga selama 25 tahun itu, saya mulai lepaskan. Saya mulai mengampuni suami saya mulai mengampuni dia. Saya mulai merasakan damai sejahtera yang sangat luar biasa saya rasakan. Dan akhirnya pada saat sesudah saya kembali lagi ke Sorong, ternyata begitu banyak hal yang saya alami di Sorong itu, waktu saya sudah kembali, dengan begitu banyak pertentangan dari anak-anak saya, terutama karena mereka ada yang setuju, ada yang tidak. Dan lagi dengan teman-teman saya, komunitas saya di Sorong juga banyak yang mengucilkan saya, tapi saya tidak pernah merasa kecewa dengan mereka, karena saya tahu inilah proses yang Tuhan beri buat saya, bahwa apa yang saya dapatkan, dulu itu, yang yang saya dapatkan dulu waktu di kehidupan lama saya itu tidak ada artinya dibandingkan dengan kehidupan yang saya dapat sekarang, yaitu damai sejahtera. Damai sejahtera itu bagi saya itu tidak bisa dibeli dengan uang, seberapapun uang yang kita punya itu tidak bisa kita dapat kalau tidak itu anugerah dari Tuhan. Karena saya juga kebetulan saya di Sorong itu saya pengusaha juga, saya pengusaha catering. Jadi saya sudah merasakan juga bagaimana jatuh bangunnya sebuah usaha dari kita yang ada di atas, dan langsung tiba-tiba yang kita tidak ada. Itu kalau mungkin saya masih pada kehidupan saya yang lama, saya tidak sanggup untuk menerima itu, karena pada saat usaha itu hancur, kita tidak ada apa-apa lagi. Itu kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, itu sesuatu yang pasti membuat kita jadi stres atau jadi apa. Tapi sejak saya mengalami pemulihan dari Tuhan, hidup saya diperbarui, dan saya menjalani kehidupan sekarang ini, walaupun saya tidak ada apa-apa, saya merasa bahagia. Seberapapun yang Tuhan kasih terasa sangat cukup dan sangat cukup bagi saya, dan itu membuat saya bahagia dibandingkan dengan dulu yang begitu banyak saya dapat. Dan kehidupan saya yang lama, ternyata Tuhan mulai mulai mengikis kehidupan lama yang kehidupan lama saya yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Tuhan mulai kikis pelan-pelan. Jadi selama saya dekat dengan Tuhan, saya tidak pernah merasa kekurangan, dan saya juga selalu merasa bersuka cita dengan apa yang Tuhan beri, apa yang Tuhan kasih untuk saya. Saya merasa itu sudah lebih dari cukup. Saya hanya takut kalau sampai Tuhan meninggalkan saya, mungkin itu lebih tidak ada artinya apa yang kita dapat di dunia ini. Mungkin hanya itu kesaksian dari saya. Semoga kesaksian saya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih. Jadi saya kemarin itu saya dioperasi pengangkatan kantong empedu dan batu empedu. Jadi kalau menurut dokter itu, saya itu kalau
terlambat sedikit lagi karena setelah selesai dioperasi diperlihatkan kepada saya, ibu kata dokter, ibu ini operasi yang ini kantong empedunya. Jadi di empedu saya itu ada 79 batu yang diangkat dari empedu saya. Ada 79 buah batu yang sebesar-besar batu, sebesar-besar kerikil. Dia sudah menjadi seperti kerikil itu, besar-besar seperti batu-batu cincin yang batu-batu besar-besar. Dia agak besar-besar. Jadi kalau menurut dokter, kalau saya terlambat sedikit lagi, itu berarti berakibat fatal dan mungkin saya sudah tidak tertolong lagi. Nah, itu yang saya sangat berterima kasih pada Tuhan bahwa pertolongan Tuhan itu sungguh ajaib, sungguh luar biasa. Yang tadinya saya ke Manado itu untuk berobat asam lambung yang dirujuk dari Sorong itu, saya hanya mau di endoskopi ke Manado, hanya untuk endoskopi. Tapi ternyata Tuhan kasih lain, Tuhan kasih jalan lain lagi yang sampai akhirnya ditemukan bahwa asam lambung saya itu tidak bermasalah. Yang bermasalah ini malah kantong empedu saya, dan empedu yang ada di dalam kantong itu yang sebentar lagi akan keluar dan dia akan pecah. Itu yang berbahaya. Jadi ternyata Tuhan itu luar biasa. Dia menunjukkan penyakit saya yang sebenarnya dan dia menyembuhkan. Dia mengangkat sakit itu dengan operasi dan penyembuhan-penyembuhan yang lain, dan akhirnya saya bisa sembuh dari sakit saya. Dan setelah malah penyakit-penyakit saya itu yang selama 2 tahun yang saya sering konsumsi itu obat itu, kalau dari dokter di Sorong itu, kalau setiap saya berobat saya dikasih obat asam lambung, sama saya sudah mengkonsumsi obat darah tinggi yang setiap hari saya minum itu sudah selama 1 tahun lebih, dan kolesterol, pokoknya banyak kalau mau di ini penyakit saya itu kalau menurut dokter dari Sorong, jantung, kolesterol, asam lambung. Nah, itulah obat-obat yang sudah selama 2 tahun saya konsumsi yang tidak putus-putus. Jadi karena Tuhan Yesus yang menyembuhkan saya percaya bahwa semua itu Tuhan Yesus yang menunjukkan saya jalan untuk berobat ke Manado, dan disembuhkan jasmani saya, disembuhkan rohani saya lewat pemulihan-pemulihan. Setelah saya juga dibaptis, begitu banyak mujizat-mujizat yang saya alami, yang setiap hari saya alami begitu banyak, yang kalau mau dipikir secara akal manusia itu tidak akan terjadi, tapi ternyata itu yang terjadi dalam kehidupan saya. Dan Tuhan selalu menguatkan saya saat saya lemah. Saya cuma minta, Tuhan bantu saya, tolong saya, pegang tangan saya, jangan pernah Engkau lepaskan, karena saya tahu, saya rasa saya sudah pernah merasakan jauh daripada Engkau seperti apa. Jadi jangan pernah Engkau lepaskan tangan saya. Terima kasih. Shalom, selamat malam. Saya sungguh bersyukur buat kasih karunia Tuhan buat keluarga besar kami, yaitu di mana adik kekasih kami, adik kandung ya, adik kami yang paling kecil, Ake, terhilang selama kurang lebih 30 tahun. Tapi puji Tuhan, kami kakak-kakaknya selalu berdoa. Kami tidak mau ada yang terhilang dari keluarga kami. Walaupun dia tidak tahu, tapi kami selalu berdoa, Tuhan tolong agar adik kami kembali. Dan puji Tuhan, 30 tahun kemudian kami sungguh bersuka cita mendengar di mana dia sudah menyerahkan diri kepada Tuhan dan sudah dibaptis 2 tahun yang lalu. Dan kami tahu bahwa kejadian ini tidak kebetulan, lewat sakit penyakit yang Tuhan izinkan untuk adik kami alami. Hingga lewat kejadian itu dia dirujuk
dari Sorong dirujuk ke Manado. Dan kita semua tahu saat dan waktu Tuhan adalah waktu yang tepat, waktu yang terbaik buat adik kami. Jadi waktu proses karena dirujuk untuk operasi, batu empedu yang sudah sangat membahayakan, karena di dalam empedu itu ada 97 batu kerikil-kerikil di dalam empedunya, dan itu sangat membahayakan. Seandainya tidak dikeluarkan, itu bisa membawa maut bagi adik kekasih kami. Tapi kami tahu segala sesuatu tidak kebetulan, karena Tuhan mengizinkan hal itu terjadi karena Tuhan punya tujuan untuk dia berbalik. Karena firman Tuhan katakan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Namun Tuhan inginkan supaya kita kembali. Karena adik kami ini minta maaf, 30 tahun yang lalu, karena firman Tuhan katakan, jika engkau menjauh, Tuhan akan menjauh. Nah, ini akhirnya lewat peristiwa ini dia kembali kepada Bapa. Tadinya dia pakai kerudung, akhirnya dia harus lepas kerudung. Lewat kejadian ini, lewat sakit penyakit. Karena Tuhan begitu mengasihi dia hingga dia mengalami hal ini. Dan lewat kejadian ini, keselamatan terjadi buat dia. Dia kembali kepada Bapa seperti anak yang hilang, cerita anak yang hilang. Kita tahu semuanya. Karena di dalam Tuhan ada keselamatan, di dalam Tuhan ada pertolongan. Jadi kami tadi juga bersama adik, kami dari lokalisasi, kami ada ibadah di lokalisasi, dia juga bersaksi di sana. Dan ini saya tahu tidak kebetulan, karena saya kalau pulang dari ibadah, dari pelayanan itu langsung di rumah. Tapi enggak tahu saya disuruh seperti saya didorong-dorong untuk ke gereja. Padahal ya buat saya tadi cuma ngomong-ngomong aja di belakang, enggak tahu kalau ini mau ada mau melanjutkan kesaksiannya adik. Tapi itulah, segala sesuatu tidak kebetulan, tapi Tuhan punya rencana di dalam kehidupan kita. Dan saya bersyukur 2 tahun yang lalu adik kami, 1 tahun yang lalu dia sudah dibaptis, sudah kembali kepada Bapa. Walaupun lewat sakit penyakit, tapi Tuhan tidak pernah gagal untuk keselamatan adik kami, karena kami bertahun-tahun berdoa, selalu berdoa untuk dia kembali kepada Tuhan. Puji Tuhan, itu kesaksian dari kami, dan saya adalah kakak dari Ake, kakak kandung. Puji Tuhan. Waktu ditelepon, ya kita bilang, kalau kau mau dioperasi, selama kau dioperasi, kami akan berdoa dan kami mengambil puasa. Saya bilang, Ake, kapan kau mau dioperasi? Kami akan ambil puasa, karena dengan kekuatan kami sendiri kami tidak mampu. Tapi kami taruhkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan biar Tuhan yang beracara. Jadi selama dia dioperasi, berapa jam itu kita berdoa terus sampai selesai. Karena saya percaya Tuhan itu sanggup menolong adik kami. Karena ini operasi besar loh buat dia, tidak gampang. Puji Tuhan. Saya waktu di telepon sama Ibu Anneke, waktu di Manado sebelum operasi, saya ditelepon siang hari. Ya, jadi pada saat itu
saya juga langsung ambil doa. Sekalipun saya lagi melakukan sesuatu, tapi saya terus deklarasi karena kita sudah dibangun dengan pola doa deklarasi. Jadi tidak perlu harus ke kamar, tapi saya terus deklarasi. Dan pada saat deklarasi, terus operasi berjalan. Sampai pada saat selesai, Ibu Anneke terus telepon juga. Telepon, bahkan ada Ibu Gembala di Manado yang doakan juga, telepon bahwa operasinya sudah selesai, semua berjalan lancar, Ibu Anneke sudah sadar. Dan saya melihat bagaimana pertolongan Tuhan ya, secara manusia Ibu Anneke takut. Tapi dengan doa yang kita naikkan, dengan doa yang kita deklarasikan, Tuhan bekerja. Tuhan memberikan dia keberanian sehingga operasi berjalan semuanya lancar. Dan tidak selang lama dia minta untuk dia segera dibaptis. Itu tidak berselang waktu yang lama. Kira-kira 1 minggu itu dia minta untuk dia dibaptis. Dan pada saat dia dibaptis juga dia telepon. Kami juga terus menopang dalam doa sehingga semua berjalan dengan baik. Dan kami terus melihat bagaimana perubahan-perubahan terjadi ya. Dari hal-hal yang secara manusia kami berpikir, aduh dia tidak mungkin bisa dia tidak mungkin bisa hadapi, dia tidak akan mampu. Karena dia pola yang sekarang ini tidak seperti yang dulu. Yang dulu itu sedikit saja ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginannya itu tidak bisa, dia pasti sudah pikiran, sudah stres. Tapi sekarang kami melihat bagaimana Tuhan pelihara. Sekalipun tidak ada apa-apa, sekalipun banyak hal yang dia hadapi, tapi dia tetap kuat, dia tetap enjoy. Dan kami melihat pada saat dia dibaptis, berapa hari kemudian, kalau tidak salah ingat saya waktu itu kami sempat video call. Saya lihat dia punya muka tidak seperti lagi yang sebelumnya. Waktu dia masih berkerudung. Mukanya itu kayak lusuh sekali. Kayak tidak bergairah, tidak bercahaya. Tapi pas dia sudah buka kerudung, sudah baptis, kami melihat perubahan terjadi. Mukanya segar, fresh kembali. Dan kami tahu semua karena Tuhan. Kalau bukan Tuhan, dia tidak akan mengalami hal seperti itu. Ya, itu saja dari kami. Karena memang sebelum juga dia ke Manado, dia terus telepon, terus minta dukungan doa. Dan yang saya seperti rasa kayak bingung itu begini. Dia berkerudung, tapi apa-apa selalu dia minta kami doakan. Jadi hikmat yang saya dapat juga bahwa di dalam hati kecilnya dia masih tetap percaya Tuhan. Karena hanya Tuhan yang dapat melakukan apapun yang menjadi keinginan rencana dia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati. Jadi harapan kami keluarga besar, yaitu di mana di masa hidup orang tua kami, mama mau dan sangat rindu supaya adik kami ini menjadi pendeta. Tetapi yaitu adik kami Aka ini, yaitu termasuk juga masih almarhum masih hidup, sudah nyatakan bahwa adik kami ini untuk jadi pendeta. Jadi harapan kami, harapan saya, apa yang menjadi kerinduan orang tua kami itu terjadi, yaitu walaupun sudah 30 tahun yang lalu itu terhilang ini. Jadi harapan kami supaya apa yang menjadi kerinduan orang tua kami walaupun sudah almarhum itu terlaksana, karena kita tahu bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal, kata Ayub. Iya kan?
Sekarang bukan hanya karena lewat pengalaman kan, karena tadi dia bersaksi kita ibadah di kilo 10 tadi, dia bilang begini, hanya dalam Tuhan ada sukacita dan damai sejahtera. Selama dia tidak dalam Tuhan, dia menikah secara Muslim, tidak ada ketenangan. Jadi biarlah lewat peristiwa kejadian ini, dia berbalik, bahkan dia menyerahkan diri untuk melayani Tuhan. Karena itu pernah tersirat, pernah menjadi kerinduan juga adik kami untuk menjadi pelayan, melayani Tuhan. Jadi mungkin inilah saat waktunya Tuhan buat adik kami Ake. Saya kira ini harapan kami dan biarlah ini yang terjadi bagi adik kami. Karena memang hanya dalam Tuhan ada sukacita dan damai sejahtera, amat terlebih kita melayani Tuhan. Puji Tuhan. Saya kira itu dari kami. Harapan kami semua buat Ibu Anneke untuk semakin lebih lagi dengan Tuhan, tambah setia, dan apa yang pernah dinasarkan untuk menjadi hamba Tuhan, biarlah Tuhan genapi tepat pada waktu Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan. Itu saja, Tuhan memberkati. Pesan saya buat pemirsa, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita dipulihkan, semakin kita percaya bahwa Tuhan itu sungguh baik bagi kehidupan kita, dan jangan kita pernah jauh dari Dia, karena apa yang sudah Dia berikan pada kita itu adalah karunia dari Dia, dan tidak ada yang bisa kita dapat selain daripada Dia.